Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kiai Syarif Matnaji tadi menjelaskan kepada kita semuanya agar kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang solih atau shaumus shalihin. Puasa hanya tidak sekedar menahan hawa, nafsu dan juga lapar dan dahaga. Termasuk juga kegiatan yang kita sebut sudah seperti tradisi di Indonesia, yaitu ngabuburit. Lantas pertanyaannya, kegiatan apa saja seperti ngabuburit yang bernilai pahala tinggi? Di segmen ini Yai Haris Hakam akan menjelaskan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang mulia guru kita Bapak Kiai Haji Syarif Matnaji, host kita Ustadz Sofyan, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, hadirin hadirat, dan para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Ngabuburit ini bahasa daerah yang diintrodusir ke dalam bahasa Indonesia. Lamun cek Sunda teh ngabuburit, ngalantung ngadagoan burit. Paham teu ya? Ngalantung ngadagoan burit. Relax, menunggu waktu sore. Tetapi ngabuburit ini menjadi top. Orang Sunda mesti bersyukur ini. Bahasanya diserap menjadi bahasa Indonesia. Kalau tadi Pak Kiai Syarif Matnaji sudah menjelaskan ya sekilas tentang bagaimana ngabuburit itu supaya bermanfaat dalam perspektif kedudukan pada posisi mana dia sebagai seorang yang berpuasa. Sebenarnya di dalam Islam itu ada yang disebut dengan rohah. Rohah itu ngabuburit. Yaitu waktu setelah sholat asar sebelum datangnya maghrib itu disebut dengan rohah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada dialognya kepada malaikat Jibril bertanya ini tentang ngabuburit. Nabi nanya ngabuburit sama malaikat Jibril. Ada yang pernah dengar? Kalau yang sudah dengar hadiahnya umroh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi pada suatu ketika Nabi ketemu sama malaikat Jibril. Dilihat malaikat Jibril itu serius terus. Tidak rileks. Nabi Muhammad SAW ternyata tergelitik juga untuk tanya. Ya Jibril al-anta dahik. Hai Jibril, kau pernah tertawa enggak? Rupanya romannya rada-rada streng gitu ya. Ditanya, kau pernah tertawa enggak? Naam ya Rasulullah, aku tertawa. Kapan katanya? Hina yakhluqullahul insan. Min awwali yuladu ila ayyamuta. Aku perhatikan manusia dari mulai dia dilahirkan sampai dia mati itu ya bahasu ma huwa fi syai'i fid dunya. Ada sesuatu yang selalu dibahas dalam kehidupannya di dunia ini. Wa ma huwa yakhluqu fid dunya. Padahal itu bukan sesuatu yang diciptakan di dunia ini. Maka Rasul nanya, apa itu yang Allah tidak ciptakan tetapi manusia berbicara terus? Rohah. Relax. Apa maknanya? Orang Islam itu tidak dalam pengertian hidup itu hanya untuk bersenang-senang. Sehingga itulah yang membuat malaikat Jibril tertawa ketika ditanya, ada nggak rileks dalam kehidupan malaikat Jibril? Disimbolkan dengan tertawa. Dia lihat kita itu tertawa. Nah Bapak, Ibu sekalian, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Kita lihat sekarang di dunia Arab ya, yang daerah-daerahnya panas. Yaman, Yordania, Mesir. Rohah itu, ngabuburit itu bukan cuma di waktu Ramadan.
Tetapi memang mereka itu kalau setelah asar, mereka itu baca menghatamkan Al-Quran. Mereka membaca menghatamkan hadis Bukhari, Muslim. Ya, Kutubut Tis'ah itu dibaca di bulan suci Ramadan. Bacanya rohah, ngabuburit. Kalau memang ini modelnya ngabuburit, maka ini ngabuburit yang dimaksud. Ini ngabuburit yang penting, dan ini orang ini penting mencari manfaat tentang ngabuburit. Pak Ustadz, tapi kan beli kolak juga penting juga. Oh, penting nggak Bu? Halo, penting nggak Pak? Penting kalau beli kolak dalam rangka membahagiakan suaminya, dalam rangka membahagiakan anaknya, idkhalus surur, terutama anak-anak yang kecil, disemangati, maka beli kolaknya juga insya Allah punya nilai ibadah. Betul? Kenapa? Ulama-ulama mutasawwifin mengatakan, semua amalan apabila diniatkan dengan baik, yang mubah bisa menjadi mendapatkan pahala sunnah. Makan, minum, tidur adalah mubah hukumnya. Tetapi kalau dia makan, dia minum, dia tidur, niatnya supaya kuat beribadah, maka yang mubah berubah menjadi hasanah, menjadi al-hasanah bin niyatin salihah. Dia menjadi sebuah kebaikan dengan niatnya bagus. Ngabuburit kalau dalam arti mencari makanan, insya Allah bagus, karena dia pengen idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada suami, memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Bu, Bapak Ibu sekalian, saya dulu waktu masih kecil, ya kalau mau puasa itu masih kecil itu dikasih uang. Dulu Bapak waktu masih kecil, Ibu dikasih uang nggak kalau puasa sama orang tuanya? Kalau enggak, Bapaknya pelit. Kiai, enggak sih. Ustadz, dikasih duit. Saya juga pertama ketika punya anak seperti itu. Dan ini manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Dari awal kita semangati kasih uang. Anak-anak TK dikasih semangat berpuasa semampunya dia. Tapi kasih uang. Dulu anak saya kasih duit 500 gambar monyet. Dulu gambarnya monyet gitu. Jadi ketika dia pulang dari sekolahan itu perutnya udah capek, buka kulkas. Udah saya bilang sama anak saya buka saja. Enggak mau dia. Kenapa? Onyetnya takut hilang. Nah ternyata lama kelamaan dia enggak dibayar lagi, dia terbiasa. Jadi yang tadinya terbiasa menjadi biasa. Nah inilah yang diharapkan ya, menjadi sebuah instrumen orang untuk melakukan ibadah dengan cara ngabuburit, mencari masakan, minuman, maka sesungguhnya itu bermanfaat. Tetapi apabila ngabuburitnya itu boncengan berdua, ya boncengan berdua, nah ini bermasalah. Ada yang bilang itu tukang gojek sama setiap hari sama cewek. Istrinya nggak cemburu tuh. Ya kalau istrinya cemburu nggak bawa duit. Betul Bu? Oleh karena itu ngabuburit itu tergantung cara pandang kita. Subhanallah. Ketika Imam Ahmad Ibnu Hambal ditanya, apakah di dunia ini ada rohah? Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan tidak ada rohah itu. Ar-rohatu fil jannah. Kegembiraan, kebahagiaan, rileks itu nanti di alam akhirat itu. Min awwali qadamin yad'u fil jannah, dari mulai langkah pertama dia masukkan ke dalam sorga, rohah, di situ dia baru rileks, dia baru senang. Oleh karena itu pengertian rohah Imam Ahmad Ibnu Hambal tidak sama dengan rohah yang kita artikan ngabuburit. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita itu perlu juga tubuh kita dikasih istirahat. Betul nggak? Kita perlu juga diberi kesenangan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, para sufi mengajarkan kalau kita berpuasa terus menerus terasa agak berat, maka kita boleh merayu diri kita. Hari ini kalau puasanya nggak batal, kalau sudah
apa itu sudah terasa mau batal kalau puasa sunnah. Kalau hari ini tidak batal, malam ini makan sop buntut. Ngerayu dia. Malam ini makannya di tempat restoran yang hebat. Kenapa yang semacam itu? Itu roha. Karena memang tabiat manusia pada dasarnya ada perasaan yang semacam itu. Coba kita lihat. Diajarkan oleh Nabi, kalau sholat, melakukan sholat kemudian capek, duduk. Betul nggak Bu? Itu maknanya nggak bisa dipaksakan tubuh itu. Baca Al-Quran, kalau bacanya hurufnya udah lompat-lompat. Pernah nggak baca Quran hurufnya lompat-lompat? Tadi udah dibaca sini, baliknya ke sini lagi. Ah, itu namanya matanya mau copot tuh. Bagaimana caranya? Bacanya berdiri. Bacanya berdiri. Boleh nggak boleh? Kenapa? Karena memang tubuhnya perlu diistirahatkan. Kalau memang sudah tidak bisa juga duduk. Kemudian kita duduk, wudhu, sholat 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, teruskan lagi. Itulah yang dimaksud dengan rohah. Mudah-mudahan manfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, apa yang disampaikan Kiai Haji Haris Hakam tadi sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, tradisi yang kita lakukan di setiap bulan Ramadan, yaitu ngabuburit, termasuk amalan yang adkholus surur atau yang membahagiakan anak dan juga keluarga yang ada di rumah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita selama ini ngabuburit yang kita lakukan setiap bulan Ramadan, setiap tahunnya, apakah termasuk yang adkholus surur? Apakah sebaliknya? Kita akan perdalam pemirsa di segmen 3 dan juga 4 dan juga 5 nanti di sesi dialog. Nanti Ustadz kita, Kiai kita akan menjawab pertanyaan kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.